Hai, welcome back to my channel. So, I'm Nurul. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan cerah ya, seperti mentari di luar sana. Jadi, sekarang ini pagi-pagi sih, nih aku syutingnya. Nah, jadi di pagi hari yang cerah ini aku mau berbagi ilmu nih sama kalian. Nah, yang mau aku bagikan hari ini adalah tips and tricks sukses ikut tes IELTS dan skornya bagus. Oke. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu IELTS, nah mungkin bisa dilihat di description box di bawah ini. Nah, jadi IELTS pada dasarnya adalah tes terstandar yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, cuman IELTS ini macam-macam nih. Ada IELTS Academic, ada IELTS General. Nah, Academic IELTS biasanya dipakai untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kalian dalam hal akademik nih. Misalnya biasanya ya dipakai untuk kalian mau apply sekolah di luar negeri atau misalnya apply ke lembaga pendidikan lain yang butuh IELTS. Nah, biasanya IELTS jenis ini nih, akademik. Nah, kedua ada IELTS General. Nah, IELTS General ini biasanya dipakai sebagai requirement, aka persyaratan buat kamu-kamu yang pengen mungkin ngelamar kerja di luar negeri atau di dalam negeri pun. Sekarang di Indonesia juga ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan IELTS gitu. Tapi aku nggak tahu sih apa semuanya apa nggak gitu. Nah, terus misalnya bisa juga kalian pakai untuk apply visa ke negara-negara Commonwealth atau misalnya kayak UK gitu-gitu dan persemakmurannya. Nah, itu kalian bisa pakai IELTS General. Nah, kemudian selanjutnya adalah IELTS itu kadang menjadi menakutkan karena dua hal. Pertama, karena harga tesnya tuh cukup mahal sekali tes. Jadi pengalamanku selama 2 kali tes, itu kira-kira aku menghabiskan sekitar 2,9 juta per 1 kali tes. Oke, jadi untuk sebagian orang itu cukup pricey ya, kayak mahal gitu. Nah, kedua konon katanya susah gitu. Nah, tapi aku di sini mau kasih testimoni bahwa ya emang sih harganya nggak bohong gitu. Buat kantong aku agak cekak gitu ya. Tapi worth it hasilnya, oke? Nah, jadi asalnya kenapa aku ambil tes ini, waktu itu pengen apply sekolah di luar negeri via beasiswa dan salah satu syaratnya ada ini nih, si IELTS. Jadilah aku ikut. Nah, tapi ada lagi kendala lainnya, yaitu aku tuh belum pernah ambil tes itu sama sekali waktu itu. Nah, jadi aku bingung kan gimana. Akhirnya aku menemukan guys, metode belajar sendiri yang efektif tuh gimana caranya untuk belajar si IELTS ini. Nah, jadi without further ado langsung aja ke tips nomor 1. Jadi nomor 1 adalah kalian tinggal download sama research tesnya si IELTS itu kayak apa bahan-bahannya. Nah, kalian bisa download di website resminya IELTS, ielts.org kalau nggak salah. Atau kalian bisa juga datang ke websitenya British Council. Atau kalau satu lagi itu aku lupa sih, bukan British Council tapi punyanya Australia, IDF kalau nggak salah. Aku cantumin linknya di bawah ini, oke? Nah, kalian bisa research dan download bahannya dari situ. Atau misalnya kalau kalian mau beli, kalian bisa beli buku namanya Cambridge English yang tapi buat IELTS. Nah, aku tunjukin nih thumbnail gambarnya kayak apa bukunya nih di sini, oke? Nah, jadi kalian di situ akan menemukan tuh model-modelnya tuh kayak apa sih, yang general kayak gimana, yang academic kayak gimana. Nah, dari situ ya udah kalian cukup latihan aja ngerjain soalnya. Untuk durasinya berapa lama, kalian itu terserah kalian. Kalau latihan kan bebas ya, tapi kalau saranku sih cobalah latihan sesuai dengan durasi tes aslinya. Nah, jadi untuk tes IELTS ini itu sebenarnya panjang sih waktunya, kayak 2 jaman gitu lebih. Jadi biasanya tesnya ini terbagi menjadi 4 tahapan. Pertama itu ada reading, baca gitu, tes baca. Itu seingat aku sekitar 1 jam gitu. Kemudian ada listening. Nah, listening itu kalau nggak salah 20 menit. Nah, kemudian ada writing. Nah, ini paling menakutkan sih, writing, karena kita nulis esai.
Nah, terakhir ada speaking. Pokoknya ada 4 komponen tes itu. Nah, jadi di buku-buku yang aku sebutin tadi, di bahan yang aku sebutin tadi itu ada semua tuh 4 komponen itu. Nah, kalian tinggal latihan aja di situ. Harus belajar mandiri dan konsisten. Itu satu, tips nomor 1. Nomor 2 adalah, nah kalian untuk membiasakan terbiasa kupingnya untuk dengerin bahasa Inggris, bisa cek di video aku yang sebelumnya yang lancar berbahasa Inggris. Nah, kalian itu harus membiasakan diri untuk dengerin materi-materi berbahasa Inggris. Nah, ini ngelatih banget untuk listeningnya, guys. Nah, jadi di listeningnya ini tuh bakal banyak aksen yang kalian dengar, jadi dari aksen American, British, terus ada Australian. Nah, jadi kalian harus membiasakan diri untuk mendengar beragam aksen. Nah, bahannya itu kayak apa aja. Nah, aku juga bisa mungkin sertakan di sini audionya, modelannya kayak apa sih yang bisa kalian pakai untuk membiasakan telinga kita semua dengan materi-materi berbahasa Inggris, oke? Nah, nomor 3 selanjutnya adalah speaking. Nah, speaking juga menjadi momok banyak orang karena banyak yang merasa nggak pede dengan bahasa Inggrisnya. Nah, saran aku untuk speaking, kalian satu, record alias rekam diri kalian ketika ngomong gini, cuap-cuap gitu, yang ngomong tentang apa aja boleh, kayak kalian mau cerita tentang hari kalian kek, atau misalnya kalian mau mendeskripsikan apa, sah-sah aja gitu. Nah, pokoknya intinya kalian latihan. Nah, terus nggak cuma direkam doang. Nah, kalian juga harus nyatet waktunya, kalian tuh ngomong berapa lama sih, karena ya di tes IELTS ini untuk speaking itu nggak lama, waktunya cuma di bawah 15 menit. Nah, jadi kalian itu harus memperhatikan waktunya tuh gimana sih, cukup atau kurang ya gitu, atau bahkan kalian kebanyakan ngomong jadi kelebihan gitu. Nah, itu dicatat. Nah, kemudian tips selanjutnya, tadi kita udah ngomongin soal listening, terus speaking, terus tips writing. Nah, tips writing ini menurut aku butuh banget konsistensi dan butuh sedikit kerja fisik. Tapi kita nggak ngangkat beban di sini, nggak lifting weights, no. Nah, jadi kerjanya tuh gimana? Nah, kalian harus nulis gitu, latihan nulis. Nah, jadi di writing IELTS ini terbagi jadi 2 section. Nah, biasanya ini ada task 1, task 2. Nah, di task 1 ini kalian biasanya akan ngejelasin soal kayak grafik-grafik gitu. Kemudian di task 2 kalian biasanya bakal suruh bikin esai tentang, nah materinya itu misterius kan. Misterius, guys. Nah, jadi misteriusnya itu kalian tuh bakal baru tahu tuh di hari itu kalian bakal nulis apa. Nah, jadi untuk mengantisipasi biar gak grogi, aduh saya harus nulis apa dong kalau gitu, kalau misalnya saya gak tahu bahannya apa, ya kan. Nah, kalian itu ya udah latihan menulis sebanyak-banyaknya dengan menggunakan practice material dari si websitenya IELTS atau dari buku-buku latihan si IELTS itu. Nah, untuk nulisnya tuh gimana caranya ya? Nah, intinya kalau menulis yang baik itu ada tiga tahapan. Nah, jadi tahapan pertama itu kalian bikin bagian introduction untuk esainya. Kedua, kalian itu bikin body paragraph, jadi kayak paragraf penjelas gitu. Dari introduction-nya itu kalian argumennya apa sih gitu. Nah, terakhir, kalau udah membuat paragraf-paragraf penjelas, kalian langsung tutup ke kesimpulan. Sebenarnya nulisnya strukturnya sama kayak bahasa Indonesia, alurnya logis gitu, cuman bahasanya aja yang berbeda. Nah, mungkin untuk listening, speaking, writing ini bakal aku bikin video tersendiri tips and tricksnya gimana, tapi ini hari ini aku mau kasih tips general aja. Nah, kalian tuh harus konsisten, intinya sih tips terakhir banget, harus konsisten untuk melatih semua ini. Aku waktu itu mau sharing aja sih pengalamanku. Jadi aku tuh belajar sebulan intensif sendirian. Nah, aku tuh tes IELTS sudah 2 kali dan aku dua-duanya belajar sendirian dalam waktu 1 bulan intensif. Nah, aku nggak ingin menyamakan diriku dengan semua orang karena beda. Maksud orang tuh beda-beda gitu, kayak mungkin ada yang harus kayak intensif atau bisa loncat-loncat, itu terserah aja. Tapi intinya kalian tuh harus konsisten melatih diri kalian untuk ngerjain practice testnya gitu. Oke, jadi dari 2 kali tes itu dan dari 2 kali belajar sendirian, aku alhamdulillah dapat skor 7,5 overall untuk 2 tes itu. Nah, kalian bisa lihat di thumbnail berikut ini, komponennya macam-macam memang sih.
Tapi aku bersyukur banget aku bisa melewati itu semua, terus hasilnya lumayan. So good luck buat yang mau tes. Nah mungkin aku bakal suatu hari bikin story time juga, kenapa lamar-lamar beasiswa, terus kenapa juga, ya pokoknya intinya aku mau bikin inilah apa sih namanya, video-video lanjutan tentang tips and tricks tentang si IELTS ini. Nah overall dari aku begitu. Okay, have a really good day and I'm gonna see you next.